sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya tidak akan unboxing ikan baru lagi ya teman-teman, karena tadi saya sibuk ya, tidak ada waktu untuk pergi ke toko akuarium. Jadi untuk video kali ini saya akan mukbangkan saja ya ikan predator yang sudah saya pelihara ya, yaitu ikan Oscar sama ikan Floridagar. Lalu ada tambahan satu lagi, yaitu ikan Canamaru ya teman-teman, yang kebetulan sedang tidak saya treatment apapun ya. Ikan ini saya kasih makan seadanya saja, apapun yang dia suka ya, dan sedang ada di rumah saya kasih ke ikan Canamaru saya ini ya teman-teman. Dan seperti apa kondisinya sekarang, langsung saja kita lihat, lalu nanti kita kasih makan ikan yang tadi saya sebutkan satu persatu dengan pakan yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia ya ikan Canamarunya, dan kondisinya sekarang belum berubah ya dari sebelumnya, tetapi mungkin ada sedikit perubahan, yaitu di ukurannya saja ya teman-teman, karena setelah eksperimen terakhir pada ikan ini sampai sekarang warna kuning, terus warna bar, terus bunga, saya tidak melihat perubahan yang jauh ya teman-teman, tapi kemungkinannya ada perubahan. Dan untuk dilihat langsung mungkin susah ya teman-teman, atau secara secara fisik kalau dilihat dengan sekilas ya, ikan ini masih sama seperti terakhir saya update ya teman-teman. Jadi untuk warnanya sendiri ini sudah kuning ya dari dulu dan sampai sekarang masih bertahan. Dan untuk bunganya sudah pasti ya teman-teman ada penambahan, tetapi akan susah sekali dilihat karena memang untuk bunga sendiri, karena ini waktu terakhir saya update sudah lumayan banyak, jadi sangat susah sekali ya untuk melihat bunga yang barunya ya teman-teman, karena saya rasa di setiap bar dari bawah sampai atas dari dulu memang sudah ada ya teman-teman, sudah seperti ini. Dan untuk warna hitamnya juga warna hitam pada bar, pada fin, baik itu fin atas, fin bawah, ekor sama fin dayung, ini hitamnya sudah pekat ya seperti dulu. Dan untuk motif-motif yang ada pada fin atasnya sama fin bawahnya ini masih bertahan sampai sekarang ya teman-teman. Nah itu dia, tetapi mohon maaf sekali ya, sangat kotor sekali ini airnya. Tetapi ini airnya itu disebabkan oleh lampu akuarium yang saya nyalakan dari mulai pagi hari sampai jam 9 malam ya teman-teman. Dan ini akuariumnya berada di posisi yang terpapar sinar matahari ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya telat ganti air, sudah pasti warna airnya jadi seperti ini ya teman-teman. Dan saya rasa juga ketika saya kasih makan kebanyakan, kemungkinan besar kan lumut itu ya atau alga bisa mendapatkan makanan atau mendapatkan pupuk dari kotoran ikan ya teman-teman. Jadi ketika saya kasih makan terlalu banyak, nah ikannya juga mengeluarkan kotoran yang banyak ya, dan membuat alga mudah sekali untuk tumbuh ya teman-teman. Dan lumut-lumut yang ada pada kacanya juga sama ya. Ini mungkin besok ya saya akan ganti airnya, karena sekarang sudah malam ya teman-teman. Tadi saya tidak sempat untuk mengganti air pada tank ikan Canamaru ini ya teman-teman, sebelum saya buat videonya ya. Dan oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke
pokok utamanya ya teman-teman, yaitu kita kasih makan ikan ini dengan banyak ya teman-teman. Dan untuk menu malam ini saya sudah siapkan ikan-ikan wader ini ya teman-teman, dan ini sudah dibekukan karena dari beberapa hari ke belakang ya. Nah, ini ikan wadernya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, itu dia. Kita pilih ikan yang sudah mencair ya teman-teman. Nah, oh sudah banyak ya teman-teman. Nah, ini ada yang jadi satu ya. Nah, tadinya nempel ya teman-teman. Nah, oke, kita mulai kasih satu ekor dulu ya. Nah, seperti arapaima ya teman-teman, suaranya meledak ya, seperti kita sedang kasih makan ikan besar ya. Padahal ini untuk ukurannya masih ya 30 sentian ya teman-teman, karena ini tanknya ke belakang itu panjangnya 40 cm dan ini masih lumayan jauh ya teman-teman. Kalau saya lihat dari atas ini kelihatan sekali untuk ekornya menuju ke kaca di belakang itu lumayan masih jauh ya teman-teman. Oke, karena ini judulnya mukbang ya, kita kasih sampai dia tidak mau makan lagi ya. Dan kalau ini habis, saya akan cari lagi ya ikan wadernya untuk saya kasih ke ikan ini ya. Oke, ikan yang kedua kita masukkan ya teman-teman. Nah, sip, kita tunggu dulu ikannya mengunyah makanannya dulu. Nah, sampai dia ngambil napas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berarti dia sudah berhasil menelan pakan yang kita berikan ya. Dia masih mencari-cari, dan untuk perutnya sendiri teman-teman bisa lihat masih normal ya teman-teman. Nah, untuk takaran yang biasa saya sebut secukupnya itu kurang lebih seperti ini ya untuk kondisi perutnya, karena saya berpatokan ke perutnya ya teman-teman. Kalau perutnya sudah sedikit terlihat besar ya, terlihat gendut ya teman-teman ke bawah, nah itu dia tuh. Nah, itu biasanya sudah cukup ya teman-teman, dan itu patokan yang biasa saya bilang secukupnya ya. Dan untuk sekarang karena ini judulnya mukbang, kita tambah lagi ya. Kita kasih yang besar-besar dulu ya teman-teman. Ikannya masih ngejar ya. Oke, kita kasih lagi di tengah ya teman-teman. Waduh, ke bawah ya. Ikannya belum sadar kalau pakannya sudah berada di bawah ya. Kita tunggu, karena biasanya ikannya akan cari ya. Nah, itu dia tuh. Nah, sip, sudah dimakan lagi ya teman-teman. Dan barusan ikan yang ketiga ya, kita tunggu lagi sampai dia ngambil napas lagi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, barusan ikannya sudah ambil napas lagi, dan saya lihat tidak jauh berbeda ya untuk ukuran perutnya. Dan kita langsung saja kasih lagi ikan yang keempat ya, dan ini ukurannya besar juga ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kita goda-goda lagi. Tuh, ikannya masih ngejar ya. Nah, kasih lagi di sini ya teman-teman, di tengah. Nah,
Ish, ikannya masih ngunyah ya teman-teman. Kita tunggu sampai ikannya ngambil napas lagi ke permukaan ya. Tuh, ikannya masih ngunyah ya teman-teman. Nah, sip, ikannya sudah ngambil napas lagi, berarti dia sudah selesai untuk menelan ikan yang barusan ya teman-teman. Kita coba goda-goda. Ikannya masih respon ya. Kita tambah lagi ikan yang kelima ya teman-teman. Ini masih ada yang besar lagi ya. Untuk perutnya teman-teman bisa lihat ya, sudah kelihatan lebih besar ya teman-teman. Oke, masukkan lagi. Set. Wah, ikannya malah ke belakang ya teman-teman. Mana ini airnya hijau lagi ya. Jadi ikannya tidak terlalu terlihat ya teman-teman. Tetapi kondisinya itu sekarang ikannya sedang mengunyah ya. Kalau dilihat langsung memang masih bisa kelihatan ya. Tapi kalau di kamera ikannya jadi tidak jelas kelihatannya ya teman-teman. Lebih kalau misalkan dilihat langsung ini lebih jelas dibandingkan di video ya. Nah, ikannya sudah mengambil nafas lagi, dan itu ikannya barusan masih mau makan, dan saya lihat ikannya tidak mager juga ya teman-teman. Nah, berarti ikan ini masih mau ya, karena janji saya untuk malam ini saya akan mukbangkan ikan ini sampai ikannya tidak mau makan lagi ya teman-teman. Kalau sesekali tidak akan menjadi masalah dan tidak akan membuat ikannya menjadi obesitas juga ya. Oke, kita kasih ikan yang ke-6 ya teman-teman. Nah, tuh masih ngejar ya. Sip. Kita kasih ikan yang ke-6 di sini ya. Nah, kita tunggu lagi. Ikannya masih ngunyah ya teman-teman. Nah, kita tunggu ikannya ngambil napas dulu ya. Ikannya masih ngunyah. Nah, sip. Nah, tuh ikannya masih cari-cari makanan ya. Dan oke, kita langsung kasih lagi ya, karena ikannya sudah mencari-cari lagi ya teman-teman ke bawah, karena mungkin dia merasa kalau pakan yang tadi masih ada ya teman-teman, karena tadi sempat dia menemukan makanan yang di bawah ya. Masih ngejar ya teman-teman. Ini ikan wader yang ke-7 ya. Kasih lagi. Nah, oke, tuh. Nah, ikannya masih mau makan walaupun barusan ikannya dicium-cium dulu ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini sudah mulai merasa kenyang ya teman-teman untuk ikan Canamarunya ya. Nah, kita tunggu apakah dia mau cari-cari lagi atau dia akan mager. Nah, ternyata dia masih mau nyari ya. Tuh. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita coba kasih lagi ya ikan yang ke-8 ya teman-teman. Nah, ini masih ada ikan wader yang besar ya. Nah, oke, kita goda-goda lagi. Ternyata ikannya sudah tidak mau ngejar ya teman-teman. Berarti ini ikannya sudah merasa kenyang ya. Dan saya akan coba masukkan lagi. Kalau misalkan pakan yang ini dimakan, berarti kita akan coba lagi ya sampai ikannya tidak mau makan ya teman-teman. Nah, kita
kita coba masukkan ya. Nah tuh, ikan Sanamarunya sudah mulai melihat pakannya ya teman-teman. Nah ikannya menjauh ya, berarti untuk ikan ini mungkin sudah kenyang ya teman-teman. Nah dan untuk ikan Sanamaru ukurannya kurang lebih 30 sentian ini, saya kasih ikan wader yang ukurannya kurang lebih sebesar jari telunjuk ya. Ini habis 7 ekor ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan ambil pakan yang ini dan kita lanjut untuk kasih makan ikan yang baru beberapa minggu saya unboxing. Dan teman-teman mungkin yang mengikuti konten saya sudah tahu ya ikannya itu kondisinya dan ukurannya sebesar apa ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ya kondisi tank ikan predatornya sekarang ya. Dan untuk ikannya sendiri, untuk ukurannya ini masih belum terlihat berubah ya teman-teman, karena mungkin perubahannya baru sedikit ya. Dan untuk ikan aligator floridanya sangat tenang sekali ya, walaupun kemarin ada sedikit kejadian yang membuat saya ragu juga untuk memasukkan ikan yang baru ya teman-teman. Dan kejadiannya itu menimpa ikan Oscar ya teman-teman. Dan untuk saat ini karena sudah beberapa hari ke belakang ya, saya lihat sudah ada pertumbuhan lagi ya teman-teman di bagian yang kemarin itu rusak ya, dan sampai copot ya teman-teman. Nah itu dia tutup insangnya yang sebelah kanan ya teman-teman. Nah yang ini tuh tutup insangnya sampai lepas ya. Dan saya lihat ada yang diserang lagi ya teman-teman. Nah untuk ikan aligator seperti itu ya, memang dia karakternya diam tetapi dia mengintai mangsa ya teman-teman. Nah dan mungkin ikan Oscar ini karena ukurannya masih kecil ya, walaupun memang untuk ukuran segini tidak akan muat ya di mulut ikan aligatornya, tetapi untuk diserang ya dan sampai rusak seperti ini itu sangat mungkin sekali terjadi ya teman-teman. Dan yang tadi ya yang tutup insang, nah itu sekarang sudah mulai ada bagian yang baru ya teman-teman, dan masih transparan juga, tetapi untungnya cepat ya teman-teman untuk pemulihannya. Dan itu sudah mulai ada yang naik warna lagi, lalu untuk bentuknya sendiri sudah hampir sempurna ya, menutupi insangnya lagi ya teman-teman. Dan oke, karena barusan teman-teman juga lihat ya ikan aligatornya sudah mulai menyerang ya, berarti ikannya sudah lapar. Dan kita langsung saja kasih makan ikan aligatornya dulu ya, karena untuk ukuran pakannya untuk ikan aligator itu bisa dikasih ikan wader yang ukurannya masih belum dipotong-potong ya. Dan untuk ikan Oscarnya ini harus dipotong-potong dulu ya, dan saya sudah siapkan yang sudah dipotong-potong ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kasih ikan wader yang masih utuh ya. Nah, oke sip. Dia langsung makan ya. Nah, kita tunggu dulu ikan aligatornya makan sambil kita lihat akan seperti apa ya proses dia makan ya teman-teman. Diganggu sama ikan Oscarnya ya, walaupun ikan Oscar ini sering diserang, tetapi untuk masalah makanan dia selalu ingin merebut pakan yang sedang ikan aligator makan ya teman-teman. Nah tuh kita tunggu dulu ya. Dan walaupun ikan Oscar itu jahil ya ke pakan untuk aligator,
Tetapi untuk sirip-sirip ikan aligator ini masih aman ya teman-teman, tidak ada satupun yang sobek. Dan untuk bagian ekor ikan aligatornya juga itu ada bagian yang tulangnya itu besar ya teman-teman, itu bukan sobek ya, karena itu ada bagian tulang ekor yang memanjang ya di bagian atasnya, dan seperti itu bentuknya ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu ikan aligatornya makan sampai ya ditelan dengan sempurna ya teman-teman. Nanti kita kasih ikan Oscarnya pakan ikan yang sudah dipotong-potong ya teman-teman. Nah, oke, kita lihat ya, ikannya sudah mampu memakan ikan wader yang masih utuh ya, dan itu saya lihat masih ada di bagian tenggorokannya ya teman-teman, karena untuk mulutnya, untuk bagian bawahnya itu masih terlihat besar ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi mungkin ya. Nah, tuh sudah ke belakang. Sip, kita tinggal tunggu ikan aligatornya pindah ya teman-teman, supaya bisa kelihatan ya perutnya sebesar apa ya teman-teman. Dan oke, kita langsung kasih makan ikan Oscarnya juga ya. Kita kasih yang kecil-kecil ya teman-teman, yang sudah dipotong-potong ya. Nah, tuh kayaknya sudah mau ya, walaupun ukurannya segini tapi dia sudah mau makan ikan wader ya teman-teman, yang sudah dipotong-potong ya. Dan untuk tubuhnya teman-teman bisa lihat ya, itu sirip atasnya ada yang robek dan ada yang merah juga ya di bagian tubuhnya, di bagian daging atasnya ya teman-teman. Nah, itu bekas gigitan ikan aligator ya barusan, dan teman-teman lihat sendiri ya seperti apa aligator menyerang mangsanya teman-teman. Dan kemungkinan besar ikan ini masih disangka makanan ya teman-teman, walaupun memang untuk segi ukurannya sendiri, ukuran ikan yang sebesar ini tidak mungkin akan muat ya di mulutnya. Dan kalau misalkan ikan wader walaupun panjang tetapi bentuknya tidak melebar seperti ikan Oscar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ikan aligatornya sudah mulai berpindah dan perutnya besar ya teman-teman. Nah, itu saya sudah coba, kalau perutnya seperti itu ikannya sudah tidak mau makan lagi ya, dan biasanya ikannya akan diam di sisi sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ya, dan sangat jarang sekali untuk bergerak ya kalau perutnya sudah sebesar itu ya teman-teman. Oke, kita kasih lagi potongan ikan wader yang kedua ya, untuk ikan Oscarnya ya teman-teman. Nah, ish, nah ikan Oscarnya sudah makan lagi potongan ikan yang kedua ya. Kita tunggu lagi sampai dia berhasil menelan ya, dan nanti kita kasih lagi ya teman-teman sampai ikannya tidak mau makan potongan ikan yang saya kasih ya. Nah, itu sip, ikannya sudah berhasil menelan pakan yang barusan ya teman-teman. Kita kasih lagi
Dan ini ekor ikan wader ya teman-teman, bagian ekornya ya. Kita kasih lagi seperti itu ya. Nah, kayaknya masih mau makan. Kita tunggu karena di mulutnya itu masih kelihatan ya teman-teman, tuh bagian selaput ekornya masih kelihatan ya, masih berada di luar mulut ikan Oscarnya ya teman-teman. Nah, dan kalau misalkan lama ya ikan ini menelan pakan yang barusan saya kasih, berarti itu sudah jadi tanda kalau ikan ini sudah kenyang ya teman-teman, dan kesusahan untuk menelan pakan yang barusan ya. Dan biasanya akan dilepeh lagi ya teman-teman. Jadi saya cukupkan saja untuk kasih makannya, karena ya percuma ya teman-teman, pakan yang itu pun masih belum masuk ya, dan kemungkinan besar akan dilepeh lagi ya, karena beberapa hari saya amati ikan Oscar ini cara makannya seperti itu ya teman-teman. Jika tidak muat, yang ada di mulutnya itu pasti akan dikeluarkan lagi ya. Dan ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Kalau pakannya tidak muat lagi di perutnya, pasti akan kelihatan keluar di bibirnya ya teman-teman. Dan oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Teman-teman sudah lihat kondisi ikan Sanamaru dan kondisi dua ikan predator baru saya, dan sudah saya kasih makan juga. Teman-teman juga sudah tahu keagresifannya seperti apa, dan semoga di minggu depan saya ada waktu untuk hunting ikan predator lagi untuk saya masukkan ke tank ini ya teman-teman, dan menjadi teman baru ya untuk kedua ikan ini ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.